Begitu mereka memasuki kawasan hutan lumut, mereka itu nggak mendengar suara apapun kecuali senyap. Bahkan suara angin, suara serangga mereka nggak mendengar lagi. Jadi memang benar-benar hutan lumut itu memang suasananya itu aneh. Pas Herdi ini sambil jalan, perempuan ini noleh ke arah Herdi, dan Herdi itu melihat jelas wajah perempuan ini pucat kebiru-biruan, dan menurut Herdi wajahnya itu mengerikan banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gemara yang bernama Fadli. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini episode yang teman-teman tunggu. Kami akan menceritakan cerita tentang pendakian horor yang pernah dialami oleh Sobat Kembara yang bernama Fadli. Jadi ceritanya pada waktu itu Fadli dan teman-teman ini melakukan pendakian ke Gunung Argopuro. Seperti yang kita tahu bersama bahwa Gunung Argopuro ini adalah gunung dengan trek pendakian yang terpanjang. Jaraknya itu sekitar 40 km. Biasanya pendaki ini memulai pendakian dari jalur atau base camp Badran menuju ke Bermi. Fadli ini sudah menikah dengan Nisa. Dulunya mereka di kampus yang sama dan mereka itu aktif di sebuah UKM Mapala di kampusnya. Disinilah akhirnya Fadli dan Nisa itu ketemu dan lulus kuliah. Nggak beberapa lama dari sana mereka pun menikah. Jadi setelah mereka itu menikah, mereka ini masih aktif datang ke kampus. Biasanya junior-juniornya yang ada di kampus itu menghubungi Fadli dan senior-senior yang lain. Mereka diharapkan datang di acara-acara yang mereka adakan. Dan biasanya mereka itu hadir di acara-acara diklat. Jadi mulai dari situ Fadli ini tetap mengenal adik-adiknya yang aktif di organisasi Mapala itu. Selain Fadli dan Nisa, Fadli ini punya sahabat namanya Herdi. Herdi ini sudah menikah juga dengan perempuan yang namanya Tiara. Nah, dalam hubungan pertemanan mereka, Fadli ini sering melakukan pendakian bersama Herdi dan juga Tiara dan juga Nisa. Meskipun waktu itu mereka sudah mempunyai anak. Nah, biasanya
ketika anak-anak mereka ini liburan, biasanya anak-anak mereka ini dititipkan di rumah kakek dan neneknya. Dari situlah mereka punya aktivitas untuk mendaki gunung. Nah, singkat ceritanya, waktu itu ada junior mereka, namanya Lucky. Usia mereka ini terpaut 10 tahun. Lucky masih aktif di organisasi itu, masih aktif di kampus. Dan waktu itu, Fadli ini punya rencana mau mendaki ke Gunung Argopuro bersama Nisa, Herdi, dan juga Tiara. Nah, Lucky ini kebetulan mendengar info ini. Akhirnya Lucky menawarkan diri, "Mas, boleh nggak Mas? Saya ikut Mas." Terus dari situ Fadli juga nggak keberatan. Ternyata Lucky ini bawa pacarnya yang waktu itu baru dikenal 2 minggu oleh Lucky ini. Namanya Iva. Jadi setelah itu, singkat cerita, setelah mereka ini mempersiapkan segala sesuatunya, mereka akhirnya berkumpul di rumah Fadli. Rumah Fadli ini ada di Probolinggo. Mereka datang ke sana dan semua sudah ngumpul. Fadli, Nisa, Herdi, dan juga Tiara sudah ngumpul. Tinggal Lucky dan Iva. Setelah ditunggu hampir 1 jam, ternyata Lucky ini belum juga datang. Dan ini sudah ditelepon berulang kali, tapi Lucky nggak ngangkat teleponnya. Dari situ sebenarnya Tiara ini, istrinya Herdi itu sudah bilang ke yang lain, "Udahlah, nggak jelas ini anak, ditinggal aja lah." Nah, tapi waktu itu Fadli ini masih ngasih kesempatan. Udah ditunggu aja, mungkin masih jemput si Iva itu, si pacarnya. Nah, perlu diketahui bahwa Fadli, Nisa, Herdi, dan juga Tiara ini belum mengenal penuh si Iva. Mereka hanya dapat info dari Lucky bahwa Iva ini adalah anak kampus masih semester 5, jadi mereka hanya dapat info sekilas seperti itu. Tapi mereka sendiri belum pernah ketemu sosok Iva. Akhirnya sampai jam 2:30 lebih barulah Lucky ini datang. Dan Lucky ini datang bersama seorang perempuan, yaitu Iva ini. Ketika pertama kali melihat Iva, sebenarnya mereka itu sudah ngelihat aura Iva ini sangat tidak menyenangkan. Artinya begitu pertama kali datang, Iva itu sudah menunjukkan raut wajah cemberut. Nggak tahu kenapa. Mungkin habis bertengkar dengan Lucky, mereka nggak tahu. Setelah Lucky dan Iva ini datang, motor mereka masukkan ke rumahnya Fadli, dan mereka pun bersiap. Jadi pas waktu ada di dalam mobil, mereka sempat mampir di sebuah minimarket itu. Iva ini turun duluan, dia masuk ke minimarket diikuti Lucky. Nggak lama setelah itu, yang lain juga ikut masuk ke minimarket. Nah, di minimarket ini, Tiara itu sempat mendengar bahwa Iva ini orangnya agak berani ke Lucky. Jadi waktu itu ada Iva ini milih-milih barang ceritanya. Dan Lucky itu nggak setuju. Udahlah, yang jangan bawa ini nanti bikin berat. Udahlah, kalau kamu nggak mau aku bawa ini, mendingan aku nggak ikut. Jadi sempat ngancam seperti itu. Nah, barulah si Tiara ini akhirnya membicarakan hal ini ke teman-teman yang lain, terutama Fadli, Nisa, dan juga si Herdi, karena mereka sudah sahabatan lama. Tiara ini lamporan, itu kayaknya si Iva itu anaknya kok kayak gini, nggak asik. Nah, yang mereka pikirkan, mereka ini akan melakukan pendakian ke gunung, yang gunung ini adalah Gunung Argopuro. Notabene perjalanan ini sangat panjang. Mereka nggak bisa membayangkan gimana nanti kalau naik gunung dengan orang yang nggak asik semacam Iva ini. Karena selama ini mereka itu sudah sering sekali naik gunung. Dan orang-orang semacam Iva ini akan sangat menyebalkan dalam perjalanan naik gunung. Nah, setelah itu Fadli agak menenangkan. Udahlah, kita lihat aja lah nanti kalau memang seandainya si Iva ini benar orangnya seperti itu, kita suruh pulang aja lah. Ngapain juga ikut naik gunung. Naik gunung itu nggak seperti yang dia bayangkan, seperti rekreasi. Naik gunung itu perlu mental yang kuat. Nah, singkat cerita, Iva pun selesai belanja dari minimarket, dia kembali masuk mobil. Setelah semua masuk mobil, berangkatlah mereka menuju ke pos Baderan. Nah, dalam perjalanan itu sebenarnya Nisa dan juga Tiara, karena mereka ini cewek, mereka sudah berusaha untuk ngajak ngobrol si Iva. Posisinya waktu itu dia ada di belakang. Tapi Iva ini jawabnya selalu singkat-singkat. Jadi kelihatan banget kalau si Iva ini nggak asik orangnya. Akhirnya dari situ mereka pun nggak banyak omong. Terutama si Nisa dan juga Tiara ini. Dan sesampainya di base camp Baderan itu sekitar jam 8:30, jam 9 malam. Mereka sampai di sana karena waktu itu
mereka tiba di hari Rabu, jadi kondisi base camp itu sepi. Ada satu penjaga base camp yang keluar, karena mereka pendaftaran online, jadi mereka sudah tahu bahwa yang datang ini adalah Fadli dan teman-teman. Jadi petugas base camp ini tanya, "Mas Fadli ya?" "Oh iya mas." "Ayo, silakan mas, istirahat dulu. Besok baru nanti saya panggilkan ojek-ojeknya." "Oh iya mas." Mereka pun beristirahat di sana. Ada sebuah pos atau base camp di situ. Biasanya kalau pendaki-pendaki ini datang di base camp Badran, mereka selalu nginep di sana lebih dulu, baru keesokan harinya mereka melakukan pendakian. Nah, awal-awal itu kelihatan kalau Iva ini nggak nyaman. Mungkin yang ada di pikiran Iva itu, base camp itu seperti hotel atau minimal seperti losmen lah. Tapi ketika dia melihat kok kayak gini, apalagi pas waktu dia masuk ke toilet, suasana di toilet belakang itu kok seperti nggak terawat. Yang ada di pikiran Iva mungkin seperti itu. Akhirnya Iva ini sempat ngajak si Luki itu keluar sebentar. Mungkin dia ngomong sesuatu, mengungkapkan kekesalannya atau seperti apa. Yang jelas Fadli dan teman-teman nggak tahu waktu itu. Dan setelah si Iva ini balik, dia itu memilih tempat yang agak pojok untuk tidur. Nah, barulah Fadli dan teman-teman ini tahu, dilapori oleh si Luki, "Mas, Mas Purani ya mas, mohon maaf ya mas. Ini tadi kayaknya si Iva itu agak nggak nyaman sama toiletnya." Menurut Iva, dia itu sempat melihat ada anak kecil duduk di depan pintu toilet. Nah, inilah yang diungkapkan oleh Luki. Jadi Luki ini bilang ke mas-masnya itu, ke Fadli dan juga si Herdi, bahwa Iva ini orangnya sensitif. Dia nggak nyaman ketika ngelihat ada makhluk halus yang berkeliaran di situ. Padahal sebenarnya belakangan barulah mereka tahu bahwa Iva ini sebenarnya orangnya nggak nyaman karena kondisi base camp dan juga kondisi toilet yang seperti itu. Baru mereka belakangan baru tahu. Tapi alasan Luki selalu seperti itu. Alasan Luki selalu bilang bahwa Iva ini nggak nyaman karena dia sensitif. Oke lah, singkat cerita, Fadli ini menegaskan ke Luki, "Sudah Luk, kamu yang tahu si Iva ini seperti apa. Terus terang kami nggak banyak tahu tentang Iva, dan kamu tahulah, kamu sudah mengikuti proses diklat, kamu jangan malu-maluin kami, kamu itu gimana-gimana juga, kamu itu junior kami. Ketika pertama kali kamu minta naik gunung ikut di ekspedisi ini, kami mengizinkan karena kami melihat kamu. Untuk urusan Iva itu urusanmu ya. Kalau nanti dia rewel di tengah perjalanan, kamu yang tanggung jawab. Kami di sini pengen seneng-seneng, kami pengen reuni." Di situ Luki ini akhirnya bilang, "Ya mas, maaf mas." Setelah itu, singkat cerita, setelah mereka ini bikin kopi sebentar, makan-makan cemilan, baru mereka ini tidur. Nah, pas posisi tidur itu di pos, kondisi pos ini ada jendela kaca yang bisa melihat langsung ke arah luar. Waktu itu mereka tidur, tiba-tiba Iva itu kaget. Dia sempat jerit, "Luki, Ki, bangun Ki." Nah, pas si Iva ngomong seperti itu, kebetulan Fadli ini memang belum bisa tidur. Fadli pun kebangun, "Ada apa ya?" Barulah Iva ini ngomong, "Itu loh mas, ada yang lewat barusan." Menurut Iva, dia melihat ada yang lewat dan kelihatan di jendela kaca itu. Inilah yang membuat Iva itu kaget. Akhirnya Fadli bilang, "Ya sudah, kalau gitu kamu pindah di sini aja, pindah di Nisa. Nisa dibangunin. Yang kamu pindah ke pojok." Ini Iva katanya takut baru ngelihat ada yang lewat. Nah, posisi Nisa waktu itu sudah tidur sebenarnya. Pas dibangunin oleh Fadli, akhirnya Nisa pun terpaksa bangun dan pindah tempat. Setelah pindah tempat itu, nggak lama kemudian, nggak sampai 1 jam, Iva ini teriak-teriak lagi dan manggil-manggil namanya Luki. "Ki, bangun Ki, bangun Ki." Otomatis dari situ semua ini kebangun. "Kenapa ya? Ada apa ya, Va?" Nah, Iva ini cerita bahwa pas waktu dia ini tidur, dia itu merasa kalau dia ini pengen ngelihat ke arah jendela kaca itu. Ternyata pas dia noleh, ada sosok bapak-bapak. Bapak-bapak ini berkumis dan berjenggot, jenggotnya putih semua. Beliau itu pakai sarung dikerukupkan atau dikerudungkan. Dan beliau itu cuma ngintip terus ngelihat anak-anak yang lagi tidur. Nah, Iva itu kaget. Akhirnya mengetahui hal ini, Fadli keluar dari pintu base camp itu. Dia ngelihat ternyata nggak ada siapa-siapa memang.
kondisi di sana itu sepi. Dan waktu itu Fadli juga menjelaskan, nggak ada apa-apa kok, nggak ada yang lewat. Nah, di situ Fadli sudah mulai merasa nggak nyaman dengan kehadiran Iva. Ini anak kok selalu bikin ulah, padahal di luar nggak ada siapa-siapa. Kok ini anak rasanya kok panik banget atau ketakutan dengan dirinya sendiri. Nah, di situ Fadli menjelaskan, sudah ya, kalau memang kamu takut, kamu pindah di dalam aja. Itu di dalam itu ada ruangan dan kosong, kamu tidur di sana lah sama Luki. Nah, mungkin waktu itu Iva sudah merasa nggak enak juga dengan Fadli. Akhirnya dia bilang, nggak apa-apa kok mas, di sini aja mas. Maaf ya mas, aku itu agak sensitif. Nah, Fadli sudah nggak mau ngomong. Dia mengabaikan kata-kata Iva itu, mereka melanjutkan tidur lagi. Dan singkat cerita, pagi harinya, para tukang ojek ini sudah datang. Nah, di pendakian Argopuro itu memang biasa. Dari base camp menuju ke pos selanjutnya itu selalu ada ojek. Kalaupun memang pendaki ini mau jalan kaki, ya silakan. Tapi memang sangat jauh dan jaraknya itu juga lumayan. Dengan adanya ojek ini cukup membantu sekali untuk meringankan beban mereka dan langsung ojek ini membawa mereka ke pos 1 mata air. Jadi dari situlah Fadli dan teman-teman ini mulai naik ojek dan mereka pun mulai berangkat. Jadi ojek ini membonceng mereka satu-satu. Singkat cerita, setelah melalui jalan sekitar hampir 45 menit, mereka sampai di pos mata air 1. Satu persatu dari mereka ini mulai berdatangan dan ternyata waktu itu yang belum datang hanyalah Iva. Iva memang berangkat di paling akhir. Setelah ditunggu hampir 5 menit kemudian barulah Iva dan tukang ojek ini datang. Dan di situ wajah Iva ini cemberut. Barulah setelah Iva ini turun, Iva itu marah-marah. Ini loh mas, aku habis jatuh. Nah, Fadli mengkonfirmasi ke tukang ojek ini, bener pak, habis jatuh pak. Iya mas, tapi nggak parah kok. Jatuhnya itu karena motor saya itu mati dan akhirnya jatuh. Tapi mbaknya sudah loncat lebih dulu. Jadi kayak seolah-olah Iva ini lebay. Iva itu kayak membesarkan sesuatu. Padahal menurut keterangan tukang ojek, pas waktu tanjakan, motor mereka ini mati dan akhirnya membuat mereka itu jatuh. Tapi jatuhnya itu nggak parah dan itu pun Iva ini sempat loncat. Jadi nggak terlalu parah-parah banget. Setelah itu tapi Iva ini masih tetap ngotot. Enggak kok jatuh kok, ini buktinya tasku kotor dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Akhirnya di situ Fadli coba menengahi. Ya sudahlah, Pak, kami juga minta maaf ya Pak. Oh enggak apa-apa mas, memang saya yang salah tadi motornya mati. Akhirnya hal ini pun berakhir dan singkat cerita setelah tukang ojek ini kembali turun, mereka melanjutkan perjalanan. Sebelum itu mereka berdoa. Nah pada waktu berdoa, Fadli ini melihat masing-masing teman-temannya itu, mereka semua itu berdoa dengan sangat hikmat sekali. Kecuali si Iva ini. Iva itu bawa satu ranting kecil. Ranting ini dibuat mainan ke tanah. Kayak dia ini nggak jelas mainan apa. Padahal semua itu dengan hikmat berdoa dan mengaminkan doa yang diucapkan oleh si Fadli. Fadli tahu bahwa semua yang ikut ini adalah muslim. Semuanya bilang amin, amin. Kecuali si Iva. Dia tanpa mengangkat tangan, dia cuma mainan tongkat. Terus seperti itu sampai doa ini berakhir. Nah setelah itu mereka pun jalan. Yang jalan lebih dulu adalah Herdi dan juga Tiara. Dilanjutkan oleh Nisa. Terus kemudian Fadli, dan di belakang itu adalah Iva, dan yang belakang sendiri adalah si Luki. Mereka jalan pelan dan sampai di sebuah pos. Di situ mereka istirahat dan kemudian mereka sarapan. Sebelumnya mereka sudah beli nasi bungkus, mereka sarapan di sana. Yang awalnya yang Fadli pikirkan, mereka hanya makan, minum, mungkin ngerokok sebentar, nggak sampai setengah jam. Ternyata setelah mereka melakukan aktivitas itu, mereka sudah ngerokok, mereka sudah ngopi, si Iva ini masih tetap minta istirahat. Karena dia bilang dia capek. Jalan dari pos mata air 1 menuju ke pos bangunan itu, dia ini sudah merasa capek. Dia pengen minta waktu istirahat lebih. Akhirnya ya mau nggak mau, Fadli pun menuruti. Ya sudahlah, kita istirahat tambahan lah. Sampai hampir sekitar 45 menit, barulah Fadli sudah nggak sabar. Ayo kita jalan lagi yuk. Sebenarnya waktu itu Iva ini masih tetap minta istirahat. Tapi karena Fadli adalah leader di sana, dia bilang, udah yuk jalan, kita nggak ada waktu, kita harus sampai Cikasur sebelum maghrib. Ya mudah-mudahan kita bisa sampai Cikasur. Akhirnya dengan ogah-ogahan Iva ini pun berdiri. Nah waktu itu
Fadli dan teman-teman yang lain, termasuk Nisa, Tiara, mereka semua bawa karier. Dan umumnya mereka bawa karier 60 liter ke atas. Tapi untuk si Iva ini, dia nggak bawa karier. Dia cuma bawa tas daypack, sedangkan semua barang-barang si Iva ini umumnya dibawa oleh Luki. Luki bawa tas keril dengan ukuran 70 liter. Nah, yang ada di pikiran Fadli dan teman-teman, si Iva ini kan nggak bawa barang terlalu berat. Tapi kenapa kok dia selalu mengeluh? Istilahnya kalau bahasa Jawa, dia selalu sambat dalam perjalanan itu. Jadi dalam perjalanan itu dia sering berhenti hanya untuk sesuatu yang nggak penting. Misalnya dia bilang, kok kayak ada yang nempel di kakiku, padahal setelah dicek cuma ranting yang menyentuh bagian kakinya. Nah, hal-hal semacam itu sering didengar oleh Fadli dan teman-teman, keluhan-keluhan dari Iva ini. Dari situ akhirnya Fadli ini manggil si Luki itu. Ki, coba kamu bilangin si Iva itulah, nggak usah banyak sambat lah di gunung, nggak usah banyak mengeluh. Nanti dia sendiri yang tahu akibatnya. Kamu tahulah, kamu itu kan sudah ikut diklat. Sering kali Fadli itu ngomong hal seperti ini ke Luki, karena bagaimanapun juga Luki ini adalah juniornya di kampus. Nah, setelah itu Luki bilang, ya mas, minta maaf mas, nanti tak tegurnya mas si Iva. Dan setelah itu perjalanan dilanjutkan. Belum sampai pos mata air 2, ada sebuah kejadian. Jadi waktu itu si Herdi dan juga Tiara ini sudah sampai lebih dulu di pos mata air 2. Dan waktu itu disusul oleh Fadli dan juga Nisa. Ternyata begitu sampai di pos mata air 2, ini Luki dan juga Iva ini belum juga datang. Setelah ditunggu hampir sekitar 5 menitan, Luki nggak juga kelihatan. Fadli pun naruh tasnya, dia jalan balik arah nyari keberadaan Luki. Ternyata menurut info dari Fadli, dia ini melihat waktu itu Iva ini duduk-duduk dan Luki itu kelihatan kayak sedang merayu si Iva. Barulah Fadli mendekati si Luki. Kenapa Luk? Ada apa? Ini loh bang, ini Iva kayaknya mau minta balik. Hah? Minta balik? Maksudnya gimana? Iya mau minta pulang bang, soalnya nggak nyaman katanya. Ya terus gimana? Kenapa Val? Kamu kok pengen balik kenapa? Nanti di sana itu nggak ada ojek. Kamu harus nunggu, harus jalan kaki loh. Nah si Iva ini bilang, sudah nggak apa-apa mas, aku mau balik aja. Terus si Fadli ini, karena dia tim leader, dia tanya ke Luki, terus gimana Ki? Keputusanmu gimana? Kamu nggak bisa loh kayak gini. Ya wis lah bang, aku tak balik aja bang, biar tak temenin Iva balik. Ya sudah ya, berarti dari sini kamu bukan tanggung jawabku lagi. Kalau kamu turun, kami melanjutkan perjalanan. Kami nggak mungkin menemani kamu turun. Ya bang, nggak apa-apa bang, saya yang minta maaf bang. Terus Fadli menjelaskan lagi ke Luki, ya wes berarti keputusanmu ini ya, kamu turun sama Iva. Ya bang, aku turun aja bang. Nah ternyata pas si Luki ngomong seperti itu, Iva ini nyeletuk, udahlah, nggak apa-apa, kamu ikut aja sama mas-masmu, aku turun sendirian. Nah itu yang bikin Fadli ini langsung emosi. Kamu ini maumu seperti apa? Kamu sudah ditemenin Luki, sekarang mau ditemenin turun, kok kamu minta turun sendiri? Apa kamu nggak tahu ini kita di gunung? Banyak hal-hal yang belum kamu ketahui di gunung. Udahlah, aku nggak takut apa-apa kok. Loh, siapa yang bilang kamu itu takut? Fadli menjelaskan seperti itu. Enggak, aku nggak takut kok mas, aku nggak takut setan, nggak takut ini itu. Nah dari situlah Fadli ini sudah benar-benar emosi. Ya wes lagi, urusan lah anak ini Ki. Sudah, aku langsung melanjutkan perjalanan. Ya bang, aku tak turun aja bang. Minta maaf ya bang, sampaikan ke Bang Herdi juga mbak-mbak yang lain. Ya wes lah wes. Akhirnya Fadli ini balik menuju ke pos mata air 2. Setelah sampai di pos mata air 2, Fadli menjelaskan, loh mana si Luki? Fadli menjelaskan, ya nggak tahu lah, dia minta turun sama Iva. Nah terus gimana? Kita ikut turun atau gimana? Ya enggak lah, kita lanjut jalan aja. Si Luki sudah tanggung jawab kok. Dia pengen turun. Sudahlah, kalau kamu tak ceritain hal ini, kamu pasti ikut sebel. Udahlah, kita lanjut jalan aja. Nah akhirnya setelah mereka ambil air, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka jalan sambil terus membicarakan Iva dan Luki. Di situ terutama yang cewek-cewek, si Nisa dan juga Tiara ini terus membicarakan si Iva yang selalu mengeluh lah, selalu sambat dalam perjalanan. Bahkan mereka ini sempat bilang, lebih baik Iva ini turun lah, nggak usah ikut dalam ekspedisi ini, daripada nanti ngerepoti.
Nah, dari situ akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, dan kira-kira singkat cerita, hari itu sudah mulai gelap. Mereka ini sudah sampai di Cikasur, tapi belum sampai di sebuah camp itu. Tapi mereka sudah sampai di Cikasur karena mereka sudah melewati Sungai Kolbu. Setelah mereka melewati Sungai Kolbu, mereka jalan, dan yang jalan lebih dulu ini adalah Herdi dan juga Tiara. Tapi waktu itu Fadli masih melihat si Herdi dan juga si Tiara ini jalan. Memang jaraknya agak jauh, karena waktu itu hari sudah mulai gelap, headlamp sudah mereka nyalakan. Mereka pun jalan, dan di situ Fadli ini melihat ada satu orang pendaki. Dia ini laki-laki, pakai jaket merah. Karena waktu itu Fadli melihat dari jarak jauh, pendaki ini menuju ke arah sebaliknya, dan sempat saling tegur sapa dengan Herdi dan juga Tiara. Nah, awalnya dikira ini pendaki ini mungkin mau ambil air di Sungai Kolbu. Setelah itu pendaki ini jalan, dan akhirnya bertemu dengan Fadli. Fadli pun tanya, "Halo mas, dari mana?" "Dari Jakarta." "Mau kemana mas? Mau ambil air?" "Enggak, mau pulang." "Oh ya sudah, jalan dulu ya mas." Nah, Fadli nggak tanya apa masnya ini sendirian atau bersama rombongan, nggak tanya hal itu. Tapi ketika melihat si pendaki ini jalan sendirian, Fadli pun berpikir mungkin dia solo hiking. Setelah itu mereka sampai di sebuah pohon di Cikasur itu, mereka mendirikan tenda. Mereka belum membahas tentang satu orang pendaki ini. Barulah setelah makan-makan dan lain sebagainya di jam 7:30 malam itu, Fadli mulai membahas. "Loh, Her, kamu tadi ketemu pendaki yang pakai jaket merah ya?" "Oh iya, itu katanya dari Bandung." "Hah, kok dari Bandung?" Fadli akhirnya coba mengklarifikasi. "Enggak, itu enggak dari Bandung, dia bilang ke aku dari Jakarta." "Enggak kok." Herdi menjelaskan, karena waktu itu Herdi jalan dengan Tiara, dia tanya ke Tiara, "Iya kan yang tadi kan dia bilang dari Bandung kan?" "Iya kok Mas Fadli, katanya itu dia dari Bandung." "Ah enggak kok." Fadli juga bersikuku karena Fadli mendengar, beserta juga Nisa ini juga dengar bahwa pendaki ini bilang dia asalnya dari Jakarta. Nah, dari situlah mereka saling berdebat. Akhirnya ya sudahlah, mungkin dia salah ngomong, mungkin dia capek. Ya wis lah, akhirnya dilupakanlah hal ini. Malam itu sekitar jam 9, mereka mulai tidur. Nggak ada siapapun yang ngecamp di sana kecuali rombongan mereka. Nah, Cikasur ini adalah sabana yang luas sekali di Argopuro. Dan di sana biasanya kalau pendaki-pendaki ini beruntung, mereka akan bisa melihat keberadaan merak. Dan juga babi hutan masih banyak sekali di sana. Malam itu mereka tidur. Tiba-tiba di sekitar jam 1:30 malam, mereka mendengar ada beberapa orang itu yang saling ngobrol, saling bercanda. Jadi rasa-rasanya kayak nggak jauh dari tenda mereka itu ada rombongan pendaki lain. Itu jelas banget. Karena mereka mendengar orang-orang ini saling ngobrol, saling bercanda. Dan ketawanya itu jelas banget. Nah, sekitar jam 2:30 dini hari, Nisa itu minta tolong diantarkan Fadli. Dia mau buang air kecil. Akhirnya Fadli pun ambil headlamp, dan dia waktu itu masih mendengar ada suara orang ngobrol ini, mereka masih dengar. Setelah itu mereka buka tenda, dan ternyata setelah mereka keluar tenda, yang awalnya mereka itu dengar ada suara orang ngobrol dan ketawa-ketawa, ini tiba-tiba sunyi senyap, gak ada apapun di sana. Bahkan satu tenda pun gak berdiri di sana. Yang ada di Cikasur cuma tenda mereka. Lah mereka itu langsung heran, termasuk Nisa ini. Akhirnya Nisa bilang ke Fadli, "Yang perasaan tadi ada orang ngobrol sama bercanda-canda." "Iya, makanya itu." Jadi mereka itu shock, kayak bener-bener langsung kaget dengan kejadian itu. Kemana pendaki-pendaki ini? Nggak mungkin. Baru saja mereka mendengar ada suara orang-orang ketawa, bercanda-canda, tiba-tiba kok senyap. Dan itu terjadi bersamaan pada saat mereka baru membuka tenda. Hal yang sangat nggak masuk akal sekali. Nah, dari situ sebenarnya Nisa ini sudah berniat untuk mengurungkan niatnya buang air kecil. Tapi karena Fadli bilang, "Sudah nggak apa-apa, udah nggak usah takut lah. Dan nanti tak tungguin." Akhirnya Nisa pun buang air kecil. Setelah Nisa buang air kecil, dia masuk lagi ke tenda. Dan diikuti oleh Fadli, tenda ini pun ditutup. Belum sempat mereka ini berbaring, mereka dengar lagi ada suara orang-orang yang ngobrol. Nah, langsunglah di situ Nisa ini matanya melotot.
Karena saking kagetnya melihat atau mendengar fenomena yang semacam ini, Nisa itu langsung memandang ke arah Fadli. Kayak dia ini ngasih kode, itu siapa yang... Nah, Fadli ini karena dia curiga, ini siapa? Dibuka lagi lah tenda itu, dan begitu tenda ini dibuka, suara ini lenyap. Gak ada lagi suara-suara itu. Nah, Fadli cukup heran dengan kejadian itu. Akhirnya tenda ditutup lagi. Udahlah, dia mengabaikan hal itu. Udahlah, biarin lah. Biar kamu ngobrol, biar kamu ngapain, kayak terserah. Kita mau istirahat. Malam itu mereka melanjutkan tidur. Dan ternyata sampai sekitar jam 4 subuh, suara-suara yang mereka dengar, orang ngobrol dan orang bercanda ini masih terus mereka dengar semalaman itu. Nah, singkat cerita pagi harinya, mereka langsung bikin sarapan, beres-beres, dan mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang mereka tuju selanjutnya adalah Cisentor. Tapi dari awal mereka sudah punya ide bahwa mereka kalau waktunya ini bisa terkejar, mereka nggak akan ngecamp di Cisentor, tapi mereka akan melanjutkan perjalanan langsung menuju ke Sabana Lonceng. Jadi mereka kejar waktu itu. Jadi pas waktu setelah mereka ini sarapan dan lain sebagainya, si Fadli ini sempat ngomong bahwa semalam itu ada orang ngobrol. Nah, Herdi pun langsung merespon. Iya, Fad, memang aku juga dengar. Loh, kamu juga dengar, Her? Dengar, aku dengar. Tapi aku diem. Aku sudah merasa ada yang aneh dengan mereka itu. Karena obrolan mereka itu nggak jelas, nggak bisa dicerna. Kalau ada orang yang ngobrol, tentu kita sempat mendengar mereka ini lagi ngobrolin apa. Minimal 1 atau 2 kata kita pasti bisa mencerna. Tapi mereka itu, semalaman itu, mereka cuma ngobrol, tapi kita nggak tahu ini mereka pakai bahasa apa. Yang kita tahu mereka cuma ngobrol dan sesekali mereka ketawa-ketawa. Nah, di situ Herdi ini sebenarnya sudah tahu dan sudah memikirkan bahwa ini sesuatu yang aneh. Jadi dari situ Herdi ini tetap melanjutkan tidurnya. Dan setelah Fadli mengkonfirmasi hal itu, ternyata Herdi juga mendengar, Tiara pun juga mendengar, dan bisa dipastikan bahwa malam itu mereka berempat mendengar suara-suara ini. Setelah itu mereka sarapan dan mereka mulai packing lagi, mereka mulai melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan menuju ke Cisentor itu, mereka sempat ketemu 4 orang pendaki. Nah, 4 orang pendaki ini, dia bilang, dia memulai perjalanan dari pos Bermi. Nah, di situ dalam kesempatan itu mereka sempat istirahat di satu tempat. Diikuti oleh Fadli dan teman-teman, akhirnya mereka sempat ngobrol-ngobrol sebentar. Nah, di situ Fadli sempat menanyakan, Mas, Masnya ini ketemu nggak pendaki solo hiking? Dia pakai jaket merah. Oh, enggak, Mas. Mungkin beliaunya mungkin sudah jalan lebih dulu, karena kami baru jalan itu kemarin. Oh, ya sudahlah. Mungkin dia bilang ini ya masuk akal. Mungkin pendaki jaket merah berjalan lebih dulu. Mungkin seperti itu. Akhirnya setelah hal ini berlalu, mereka pamitan dan Fadli dan teman-teman melanjutkan perjalanan. Nah, sesampainya di Cisentor itu jam 12 siang. Begitu sampai di Cisentor, mereka sempat buka kompor, mereka makan siang di sana sampai jam 1 siang. Karena melihat suasananya masih siang, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Langsung menuju ke Sabana Lonceng. Nah, singkat cerita, pada saat mereka jalan itu, mereka sampai di pos Rawa Embe. Mereka ambil air di sana karena air ini adalah air atau sumber air satu-satunya. Adanya air lagi ini ada di Taman Hidup. Jadi mereka harus mempersediakan air sebelum mereka sampai di Sabana Lonceng. Mereka ambil air lebih dulu. Setelah ambil air, mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di Sabana Lonceng. Nah, di pos Sabana Lonceng ini, mereka bisa langsung menuju ke puncak Rengganis, ke puncak Argopuro, dan ke puncak Hyang. Jadi biasanya banyak pendaki yang mendirikan tenda di sana, baik pendaki dari Bermi maupun dari Baderan. Di situ, Fadli dan teman-teman melihat banyak sekali tenda. Ada sekitar 4 buah tenda yang sudah berdiri di sana. Setelah Fadli dan teman-teman mendirikan tenda, dia silaturahmi ke pendaki-pendaki yang lain, mereka ngobrol-ngobrol, dan ternyata Fadli ini ketemu rombongan dari Baderan yang berangkat 1 hari lebih dulu dibanding rombongan Fadli. Setelah mereka ngobrol-ngobrol, terus Fadli tanya, loh Mas, berarti Masnya ini sempat ketemu dengan pendaki sendirian ya?
dia pakai jaket warna merah. Ternyata pendaki-pendaki ini yang berangkatnya lebih dulu, mereka bilang kalau mereka nggak ketemu. Jadi setelah dijelaskan oleh Fadli, pendaki ini pakai jaket merah, dia jalan sendirian. Dan rombongan pendaki ini bilang, enggak mas, nggak pernah ketemu kok ya. Dia bilang ke teman-temannya, ada nggak pendaki yang sendirian pakai jaket warna merah? Oh enggak kok mas, enggak. Mereka meyakinkan bahwa mereka ini nggak pernah ketemu. Nah, ini yang jadi keanehan menurut Fadli dan teman-teman. Nah, seharusnya kalau memang rombongan-rombongan ini berangkat lebih dulu, harusnya mereka ketemu dengan pendaki yang berjaket merah itu. Tapi ternyata mereka bilang kalau mereka nggak pernah ketemu. Nah, akhirnya dari situ, si Hardi ini langsung bisik-bisik ke Fadli. Kok kayaknya ada yang aneh ya, Fad? Perasaan kita itu sempat ketemu. Kok ternyata orang-orang ini nggak pernah ketemu sama pendaki itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan besar dari mereka. Ini pendaki beneran yang dilihat mereka itu atau memang adalah sosok makhluk halus? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, pendaki yang dilihat oleh mereka di Cikasur itu wujudnya memang persis seperti manusia. Dan bahkan sosok pendaki ini sempat ngomong ke Hardi dan juga ke Fadli. Jadi mereka akhirnya berpikir, sudahlah, nggak usah terlalu dipikirlah. Daripada nanti kita ketakutan, sudahlah. Akhirnya mereka bermalam di Sabana Lonceng itu, dan pagi harinya, sekitar jam 7 pagi, mereka naik ke puncak Rengganis. Tenda mereka tinggal di Sabana Lonceng. Dan setelah mereka foto-foto, nggak berapa lama mereka turun. Dan pada saat turun ini, ternyata mereka melihat Luki dan Iva itu sudah sampai di Sabana Lonceng. Nah, mereka pun kaget loh, katanya Luki ini pulang. Kok ternyata mereka sampai di Sabana Lonceng pagi itu. Nah, langsunglah Fadli tanya ke Luki, Luk, kamu ini gimana? Terus semalam itu kamu ngecamp di mana? Luki itu cerita, aku ngecamp di tempat bang, tapi tempat ini bukan base camp. Karena waktu itu aku sama Iva kelelahan. Duh, coba kamu cerita, kamu ini katanya pulang. Nah, di sinilah Luki cerita bahwa waktu itu sebenarnya Luki ini sudah memutuskan untuk turun. Tapi ternyata Iva berubah pikiran lagi. Dia bilang, yuk kita naik aja yuk. Tapi kita pelan-pelan ya jalannya ya. Kamu jangan marah-marah. Intinya seperti itu dan mereka baikan. Akhirnya mereka balik lagi melanjutkan perjalanan. Dan dalam perjalanan itu, mereka ini ketemu malam. Akhirnya Luki sempat menyalakan headlamp. Dan dalam perjalanan malam itu, karena Luki ini juga nggak pernah naik ke Gunung Argopuro, dia nggak tahu base camp yang harus dituju itu base camp apa. Jadi dia jalan terus sampai sekitar jam 10 malam. Waktu itu Iva ini berulang kali ada yang bisikin di telinganya. Pokoknya dia diganggu terus. Dan waktu itu Luki nggak percaya dengan kata-kata Iva. Ternyata waktu itu Luki ini mengalami sendiri. Telinganya itu ditiup dan jelas-jelas ditiup. Awalnya waktu telinga Luki ini ditiup, dia mengabaikan, dia tetap jalan. Sampai di sekitar jam setengah 11 malam, dia sudah mulai kecapean, Iva pun juga kecapean. Dia melihat ada sabana, nggak tahu lokasinya di mana. Dia langsung mendirikan tenda di sana dan akhirnya bermalam di tempat itu. Dan selama dia ini bermalam di tempat itu, yang nggak tahu tempat ini apa namanya, tapi waktu itu dia masih ingat bahwa dia ngecamp di sebuah sabana. Banyak sekali sabana-sabana di Gunung Argopuro ini yang memang belum dikasih nama. Dia ngecamp di sana dan semalam penuh itu dia diganggu banyak sekali teror. Yang pertama kali mereka ini mendengar ada suara berisik dari luar. Begitu si Luki ini buka tenda, ternyata banyak rombongan babi hutan yang melintas di area itu dan sempat memporak-porandakan barang-barang Luki yang ada di luar tenda. Setelah gangguan babi hutan ini, mereka mendengar ada suara orang-orang ini yang jalan. Begitu Luki ini ngintip, tenda dibuka, ternyata nggak ada penampakan orang lewat. Dan selama semalam penuh, dia ngecamp di areal itu. Banyak sekali gangguan-gangguan. Sampai-sampai waktu itu semalaman suntuk, Luki dan Iva ini nggak bisa tidur. Dan pagi hari ketika matahari terbit, mereka melanjutkan perjalanan. Jadi setelah Luki cerita tentang perjalanan malam waktu itu dan dia ini sempat ngecamp di sebuah tempat atau di sebuah sabana, setelah itu Tiara dan juga Nisa ini yang melihat kedatangan Iva dan juga Luki, mereka ini sudah bete.
Jadi Iva ini nggak disapa sama sekali oleh Tiara dan Nisa. Mereka berdua, si cewek-cewek ini langsung masuk ke dalam tenda, dia mempersiapkan sarapan. Jadi waktu itu menurut Fadly, Tiara dan Nisa ini waktu itu seolah-olah nggak menganggap keberadaan Iva di sana. Jadi mereka cuekin si Iva ini. Jadi setelah mereka sarapan, mereka pun lanjutkan perjalanan menuju ke puncak Argopuro. Dan langsung setelah dari puncak Argopuro itu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Danau Taman Hidup. Nah di situ sebenarnya mereka ini sudah punya kesepakatan di awal. Kalau nantinya dalam perjalanan itu Iva ini mengeluh lagi dan dia rewel lagi, gak segan-segan Fadly dan teman-teman akan meninggalkan Iva dan juga Lucky. Mereka sudah gak mau tahu. Jadi setelah mereka foto-foto di puncak Argopuro, mereka melanjutkan lagi perjalanan dan sampai di puncak Hyang. Di puncak Hyang itu mereka cuma berhenti sebentar dan langsung melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu mereka sering sekali berhenti untuk istirahat karena Iva ini juga sering minta untuk berhenti. Nah di situ mereka mau nggak mau harus menuruti Iva. Dalam pikiran mereka yang penting Iva ini nggak rewel, kalau hanya cuma minta istirahat mereka akan turuti kemauan Iva. Dan singkat cerita, karena Iva ini sering sekali dia minta istirahat, sampai di pos Cemoro 5, itu hari sudah mulai sore. Jam 4 sore mereka sampai di Cemoro 5. Dan mereka melihat situasi di Cemoro 5 itu nggak memungkinkan untuk mereka mendirikan tenda. Karena angin begitu kencang dan suasana itu seperti berada di lembah. Jadi kalau mereka memberanikan diri mendirikan tenda di sana, otomatis malam itu akan berakhir dengan sangat dingin sekali. Karena suasana di Cemoro 5 anginnya sangat kencang. Jadi waktu itu Fadly memutuskan, udah yuk lanjut jalan, kita langsung ke Taman Hidup aja. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan, melewati tebing-tebing dan suasana sudah mulai gelap. Nah dalam perjalanan itu, Iva ini sering kali dia bilang ke Lucky bahwa dia itu sering melihat ada pasukan. Menurut Iva, pasukan ini seperti pasukan kerajaan. Mereka itu turun dari atas tebing. Dan seolah-olah mereka itu mau menabrak rombongan mereka. Nah, ketika Iva cerita ini, karena mungkin Iva itu takut mau cerita hal ini ke Fadly dan teman-teman, dia hanya cerita ke Lucky. Dan waktu itu Lucky cuma diam. Ya sudahlah, kamu nggak usah cerita itu lagi. Ini soalnya suasananya sudah mau maghrib. Iva pun diam. Ternyata nggak lama setelah itu di rombongan bagian depan, Nisa itu minta supaya mereka berhenti dulu. Ketika rombongan ini berhenti, Nisa cerita ke Fadly. Fadly tanya, kamu kenapa Yang? Nah Nisa ini cerita, Yang aku ngelihat mungkin aku kecapean ya. Aku minta maaf, aku mungkin kecapean. Kenapa? Fadly bilang ke Nisa, kenapa kamu cerita? Aku tadi ngelihat ada rombongan seperti rombongan pasukan kerajaan. Mereka ini rombongan banyak banget, mereka jalan. Dan kayaknya mereka itu menuruni tebing ini. Kayak mereka itu mau jalan ke arah kita. Nah, cerita ini persis seperti yang diceritakan oleh Iva. Tapi karena mereka sebelumnya nggak tahu bahwa Iva sudah cerita lebih dulu tentang ini, Lucky yang mendengar cerita dari Nisa ini, akhirnya Lucky nyeletuk, loh kok sama kayak Iva? Iva juga ngelihat itu. Nah, mereka akhirnya tegang di sana. Terus dari situ Fadly memutuskan seperti ini. Udah yuk, kalau memang sudah seperti ini suasananya sudah maghrib. Kita lanjut jalan aja, jangan berhenti di sini. Karena waktu itu mereka berhenti di pinggir tebing dan di sebelah kanan mereka itu sudah jurang. Mereka jalan, headlamp mulai dinyalakan. Nah, sampai sekitar jam 7 malam, mereka memasuki sebuah tempat atau sebuah lokasi. Dan dari situlah Fadly bilang, kita sudah memasuki hutan lumut. Suasana yang waktu itu masih terdengar angin, terdengar serangga. Begitu mereka memasuki kawasan hutan lumut, mereka itu nggak mendengar suara apapun kecuali senyap. Bahkan suara angin, suara serangga mereka nggak mendengar lagi. Jadi memang benar-benar hutan lumut itu memang suasananya itu aneh. Nah, hutan lumut di Argopuro itu memang dihindari oleh beberapa pendaki. Para pendaki ini menghindari melintasi hutan lumut di malam hari. Tapi karena waktu itu mereka terjebak di hutan lumut di malam itu, mau nggak mau mereka harus tetap melanjutkan perjalanan melintasi hutan lumut ini supaya mereka ini cepat sampai di Taman Hidup. Jadi dalam perjalanan itu yang hampir 1 jam lebih mereka melewati hutan lumut, banyak sekali kejadian-kejadian yang ganjil. Awalnya waktu itu kejadian ini dialami oleh Fadly sendiri.
yang menurut Fadli, dia itu jarang sekali melihat hal-hal yang ganjil. Tapi waktu itu, pada saat mereka melewati hutan lumut, dia itu sempat melihat Nisa ini tiba-tiba duduk di samping pohon. Nah, antara halusinasi, antara sadar dan gak sadar, Fadli itu sempat berhenti sebentar dan melihat Nisa. Seperberapa detik kemudian, Nisa manggil Fadli. Yang kamu kenapa kok berhenti? Barulah setelah Nisa yang asli ini manggil Fadli, sosok Nisa yang palsu yang dilihat oleh Fadli ini menghilang. Disitulah Fadli ini kaget. Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya aku ini sudah mulai capek. Karena dia melihat bayang-bayang istrinya sendiri. Dia tiba-tiba istrinya itu duduk di samping pohon, padahal Nisa ini sudah jalan di depan Fadli. Tapi waktu itu Fadli nggak cerita. Nisa sempat tanya, kamu tadi kenapa kok berhenti? Nggak apa-apa, yang aku capek aja. Mereka pun jalan. Dan nggak lama kemudian, tiba-tiba Herdi yang posisinya ada di depan sendiri. Herdi itu tiba-tiba langsung masuk ke dalam hutan lumut. Yang jelas-jelas ini bukanlah jalur resmi. Karena mereka itu sadar, jalur ini sudah terlihat jelas. Tapi kenapa tiba-tiba Herdi itu motong kompas, dia masuk ke hutan lumut. Untungnya waktu itu Fadli sudah merasa ada keganjilan. Her, ngapain kamu masuk situ? Herdi ini masih tetap jalan. Akhirnya Fadli lari-lari kecil, ditariklah tas Herdi ini. Kamu ngapain masuk situ? Barulah Herdi ini sadar. Astagfirullahaladzim. Loh, kenapa kok aku lewat sini? Iya, itu loh jalurnya. Jalur ini sudah jelas banget. Yang membuat mereka ini merasa aneh, kenapa kok Herdi ini tiba-tiba belok ke arah kiri? Padahal jalur itu jelas sekali. Nah, setelah diingatkan oleh Fadli, barulah Herdi ini kembali lagi ke jalur yang jelas itu. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Nah, sesekali Fadli itu melihat ke arah belakang, memastikan Luki dan juga si Iva ini. Fadli sempat tanya ke Luki ini, Luk, kamu jalan lebih dulu apa gimana? Ya bang, aku jalan lebih dulu aja bang. Ya sudah, kamu jalan lebih dulu. Luki akhirnya jalan lebih dulu dengan Iva, dan Fadli berada di posisi yang paling terakhir. Fadli jalan. Dia berusaha fokus supaya dia nggak berhalusinasi. Karena menurut Fadli, dia selalu berhalusinasi karena dia capek. Keadaan waktu itu sudah malam dan ditambah lagi dengan kondisi yang dingin, Fadli merasa dia sudah mulai berhalusinasi. Nah, sebenarnya Fadli ini sudah berusaha untuk fokus. Dia berusaha untuk berkonsentrasi supaya dia melihat jalan terus. Tapi tiba-tiba, Fadli ini melihat di sebelah kiri jalan, di jalur itu dia melihat ada satu tenda yang berdiri. Akhirnya Fadli teriak ke teman-teman, weh, berhenti weh. Kita dirikan tenda di sini aja. Lah, semua orang-orang ini heran dengan pernyataan Fadli. Maksudmu gimana, Fad? Ini kita di sini aja, kita dirikan tenda di sini. Karena menurut penglihatan Fadli, dia melihat ada tanah yang cukup luas di sana, yang cukup untuk didirikan tenda sekitar 3 atau 4 tenda. Dan selain itu, Fadli melihat ada tenda yang berdiri di sana, 1 buah tenda. Jadi ketika Fadli ngomong seperti itu, teman-teman yang lain ini heran. Fad, nggak mungkin lah kita dirikan tenda di sini. Karena penglihatan teman-teman ini, nggak ada tanah datar di situ. Ini hutan semua, hutan lumut. Nggak ada space sedikit pun di sana, dan mereka ini nggak melihat keberadaan tenda. Tapi ketika Fadli bilang, ini loh ada yang dirikan tenda di sini, itu masih cukup untuk 3 tenda yang lain. Begitu Fadli ngomong aneh seperti ini, barulah Herdi ini jalan mendekati Fadli. Fad, ayo jalan Fad. Kamu nggak usah di belakang, yang di belakang aku, kamu di depan. Terus si Herdi ini bilang ke Nisa, Nis, tolong Nis, Fadli Nis, kondisikan Nis. Ajak dia ke depan, ajak ngobrol. Dia ini sudah capek. Di situ akhirnya mereka pindah posisi, dan yang mengisi posisi terakhir waktu itu adalah Herdi. Mereka jalan terus. Dan dalam perjalanan itu, mereka ini mendengar banyak sekali suara-suara aneh yang muncul dari arah dalam hutan lumut. Herdi sendiri juga mendengar ada suara perempuan. Suara perempuan ini awalnya ketawa. Ketawa terus ngikutin rombongan mereka. Tapi Herdi coba mengabaikan. Dia nggak mau ngurusi hal-hal seperti ini. Karena dia tahu dia ada di sebuah gunung, dan apalagi dia ada di dalam hutan lumut. Waktu itu Herdi ini menyaksikan sendiri sosok perempuan ini kayak melayang, ngikuti rombongan mereka terus. Tapi Herdi ini coba memberanikan diri, dan dia nggak ngomong ke teman-teman yang lain bahwa ada yang ngikuti, yaitu sosok perempuan ini. Dia jalan terus dan cuek.
Dan dalam perjalanan itu, karena dia diikuti oleh sosok perempuan ini, Hardi ini coba ngobrol. Dia coba memberanikan diri. Wes toh mbak, nggak usah ngikutin kami mbak, kami tahu jalannya. Mbaknya pulang aja, nggak usah ngikutin. Nah tiba-tiba dalam waktu perjalanan ini, si sosok perempuan ini menolehkan wajahnya ke arah Hardi. Jadi pas Hardi ini sambil jalan, perempuan ini noleh ke arah Hardi, dan Hardi itu melihat jelas wajah perempuan ini pucat kebiru-biruan, dan menurut Hardi wajahnya itu mengerikan banget. Hardi mempercepat langkahnya, dan sampai waktu itu Hardi ini sempat nabrak tasnya Luki, karena yang ada di depan Hardi itu adalah Luki. Luki ini sempat ketabrak sebentar. Kenapa bang? Agak cepat Ki, agak cepat Ki. Dia sempat langsung jalan agak cepat. Sementara si perempuan ini terus mengikuti Hardi dan teman-teman. Nah disitulah hal itu terjadi sampai sekitar 5 menit. Jadi Hardi ini sampai jelas-jelas ngelihat raut wajah dari perempuan ini. Dan Hardi itu sempat jalan sambil dia itu memejamkan mata. Setelah itu barulah sosok perempuan ini nggak terlihat lagi. Dan hampir 1 jam lebih mereka jalan di hutan lumut, barulah mereka sampai di Danau Taman Hidup. Dan di Danau Taman Hidup ini sudah banyak sekali tenda yang berdiri di sana. Nah begitu sampai di Danau Taman Hidup, Fadli ini sudah mengeluarkan tendanya. Dia sudah mulai bikin tenda, begitupun juga Luki. Tapi Hardi dia masih duduk di sana. Dan tas yang dipakai Hardi ini masih terpakai. Dia belum melepas tasnya itu. Dia masih memikirkan kejadian yang baru dialami. Jadi dia keinget betul wajah perempuan itu. Dan gak lama setelah itu Tiara ini manggil si Hardi. Ayo yang pasang tendanya. Ngapain kamu kok kayak gini, diem kayak gitu. Terus Hardi, oh iya, sorry. Hardi ini gak cerita ke teman-teman yang lain. Termasuk ke istrinya dia gak cerita. Setelah tenda ini terpasang, mereka pun masak. Dan mereka mulai santai-santai. Nah pas mereka ini santai-santai ngobrol-ngobrol, di sini ada kesempatan Fadli itu tanya-tanya ke Luki. Luk, aku mau tanya, pas waktu kamu ngikutin kita itu, kamu berdua itu kamu sempat ketemu nggak dengan pendaki laki-laki dia pakai jaket merah? Nah Luki bilang, enggak bang, tapi malam itu aku sempat dengar. Luki ini cerita bahwa pas malam itu dia ngecamp di Sabana, dia sempat mendengarkan ada orang yang jalan. Begitu tenda dibuka, dia nggak ngelihat siapa-siapa. Dan beberapa jam setelah itu dia mendengar lagi ada suara langkah kaki. Nah, Luki itu buka tenda sekali lagi. Tapi sekilas Luki melihat memang ada 1 orang pendaki yang jalan. Memang pendaki ini jalan sendirian, tapi Luki nggak jelas. Nggak bisa memastikan apakah pendaki ini pakai jaket warna apa, dia nggak tahu. Setelah dijelaskan oleh Luki, Fadli akhirnya berpikir, oh berarti memang benar, pendaki itu memang benar-benar ada. Nah setelah itu, obrolan ini pun diakhiri, mereka melanjutkan tidur. Nah pagi itu mereka packing. Setelah mereka packing, mereka berkemas-kemas dan langsung melanjutkan perjalanan lagi untuk turun. Dalam perjalanan turun itu ada tukang ojek yang sudah menunggu. Jadi biasanya memang ada tukang ojek yang siap mengantar pendaki-pendaki ini menuju ke base camp. Nah dari situ yang pertama kali pingin naik ojek adalah Iva. Diikuti dengan Luki. Akhirnya mau nggak mau, semua orang ini mungkin karena sudah terlena, mereka sudah capek, mereka pun semua naik ojek menuju ke base camp. Nah setelah sampai di base camp itu, mereka mandi-mandi, makan dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui bahwa mobil yang mereka bawa dari Bermi tadi itu sudah dibawa oleh petugas yang ada di Bermi menuju ke pos Baderan. Biasanya biayanya itu sekitar 250-300 ribu. Jadi mobil mereka sudah diparkir di base camp itu. Dan akhirnya setelah mereka mandi-mandi, mereka pulang. Mereka pulang lagi dan sempat mereka itu mampir di sebuah toko oleh-oleh yang ada di Probolinggo. Pada saat mereka beli oleh-oleh di sana, Iva itu tiba-tiba diam terus di dalam mobil. Si Tiara ini sempat ngomong ke Luki, Ki, itu gimana cewekmu kok nggak mau turun? Biasanya kan dia seneng kayak gini-gini. Nggak tahu mbak, biarin aja mbak. Ya wes, kamu nggak mau beliin oleh-oleh apa? Ya mbak, biarin lah mbak, nanti aja mbak. Nah mereka beli oleh-oleh. Nah setelah membeli oleh-oleh, mereka masuk lagi dalam mobil. Tiara ini sempat ngelihat sekilas Iva yang waktu itu duduk di jok paling belakang. Iva itu cuma diem. Nah Tiara ini ngerasa kok ada yang aneh sama Iva. Karena diamnya Iva itu, diamnya dengan raut wajah yang pucat, dan dia menunduk ke bawah,
Tiara itu seperti bukan melihat Iva. Auranya sudah beda, tapi dia diem. Nah, begitu ada di belakang, Lucky waktu itu belum sempat ngajak ngobrol Iva. Lucky ini sempat diem. Setelah dalam perjalanan itu, tiba-tiba Lucky ngomong ke Fadli, Mas berhenti dulu mas. Kenapa Ki? Ini mas, kayaknya Iva ini mual mas. Oh ya wes, berhentilah mereka. Dan setelah mobil ini berhenti, Iva ini dilihat oleh Lucky. Ayo yang kamu turun yang wajahmu pucat. Nah disitulah Fadli juga melihat raut wajah Iva yang aneh. Itu serius Iva kok pucat banget itu Ki. Dibawa ke puskesmas aja Ki, ke klinik Ki. Enggak mas, dari tadi dia gini nggak mau ngomong. Ya udah kita bawa ke klinik aja. Terus si Tiara ini ngomong ke Fadli, itu Iva kesurupan mas. Hah, kesurupan gimana? Ya itu coba lihat mas, itu bukan Iva mas, aku yakin itu bukan Iva. Fa sadar Fa. Nah Fadli itu coba menepuk pipinya Iva. Fa, bangun Fa, sadar. Disinilah langsung Iva itu mengerang. Erangannya itu persis seperti erangan harimau. Nah yang mendengar Iva mengerang, ini kayak merasa nggak masuk akal. Kayak nggak mungkin Iva itu mengeluarkan suara erangan seperti ini, karena suara Iva itu nggak seperti ini biasanya. Erangannya itu seperti erangan laki-laki dan berat, mirip seperti harimau. Nah, dari situlah mereka yakin dan memastikan bahwa Iva ini kesurupan. Gak lama setelah itu akhirnya Fadli langsung segera dia menuju ke desanya langsung. Karena waktu itu gak jauh dari desanya, hanya sekitar setengah jam perjalanan, Fadli cepet-cepetan. Dan dalam perjalanan sekitar setengah jam menuju ke desanya Fadli itu, Iva ini terus mengerang. Bahkan waktu itu tangan Iva ini sempat memukul Lucky beberapa kali. Bahkan Herdi yang ada di depan Iva ini sempat kena pukul juga. Nah, melihat kondisi Iva yang seperti ini, mereka sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Yang hanya bisa mereka lakukan, mereka harus segera sampai di desanya Fadli dan mereka harus segera membawa Iva menuju ke rumah seorang ustadz. Tapi dalam perjalanan itu, belum sampai ke desanya Fadli, Iva terus mengerang-ngerang seperti itu. Sampai-sampai membuat mobil mereka ini sempat goyah beberapa kali. Akhirnya Fadli pun terpaksa memberhentikan mobilnya. Dan di situ Fadli turun menghampiri Iva. Iva itu sempat ditampar berkali-kali oleh Fadli. Tapi Iva sempat mengerang-ngerang. Dia terus mengerang-ngerang. Dan akhirnya, sosok ini mulai bicara. Balik no aku. Aku pengen mulai. Nah, Fadli tanya, loh, dibalik no nang di, dikembalikan di mana? Balik no aku, arek iki kudu melok aku. Nah, begitu si sosok ini ngomong seperti itu, mereka semakin ketakutan. Terus Nisa bilang ke Fadli, sudahlah yang, ayo yang, langsung bawa aja yang ke rumah yang, bawa ke rumah yang. Fadli cepet-cepetan langsung balik lagi ke kemudi, dia langsung menancapkan gasnya. Begitu masuk di desanya Fadli ini langsung menuju ke rumah Ustadz Toha. Dan begitu sampai di rumah Ustadz Toha, ternyata Ustadz Toha ini nggak ada di rumah. Mereka semakin bingung. Menurut keterangan dari istri Ustadz Toha ini lagi mengisi pengajian di desa sebelah. Nggak tahu sampai jam berapa. Nah dari situ karena kondisinya genting, Fadli langsung melajukan mobilnya menuju ke desa sebelah, ke tempat pengajian di mana Ustadz Toha ini berada. Begitu sampai di sana ternyata pengajian ini masih berlangsung. Karena suasananya memang benar-benar membuat mereka itu panik. Begitu mobil mereka ini berhenti, langsung Fadli turun. Yang waktu itu Ustadz Toha ini posisinya masih ada di atas mimbar. Fadli langsung manggil Ustadz Toha, Ustadz, minta tolong Ustadz. Nah otomatis orang-orang di sana ini juga bingung, ini anak siapa? Kok tiba-tiba di acara pengajian dia minta Ustadz Toha ini turun? Ustadz Toha mengetahui Fadli yang minta tolong seperti itu. Ustadz Toha bilang, ono apa Dli? Ada apa Dli? Ustadz, teman saya kesurupan Ustadz, tolong Ustadz. Lah langsunglah Ustadz Toha ini turun menghampiri menuju ke mobil Fadli. Begitu sampai di sana melihat Iva yang sudah kondisinya gak karu-karuan, rambut Iva ini berantakan. Iva yang posisinya waktu itu pakai jilbab ini sudah terlepas. Rambutnya sudah benar-benar acak-acakan. Melihat kondisi Iva yang seperti itu, Ustadz Toha ini tanpa tanya gimana awal mulanya, Ustadz Toha langsung ambil air minum gelasan.
Air minum ini dibuka dan dibacakan sesuatu oleh Ustadz Toha, langsung disiramkan ke raut wajahnya Iva. Dan pada saat itu, ketika air ini sudah mengenai raut wajah Iva ini semakin berontak. Dia semakin teriak-teriak, wah bangsat. Dan dari mulut Iva itu keluar cacian-cacian semua. Nah, barulah dari situ Ustadz Toha bilang ke anak-anak yang lain, coba turunkan anak ini kurang ajar ini. Sementara jamaah-jamaah pengajian yang ada di sana itu, yang sudah ramai sekali, mereka akhirnya menyaksikan Iva yang kesurupan seperti itu. Mereka semua saling menyaksikan dan mereka semua beristighfar melihat Iva yang terus-terusan meronta-ronta seperti itu. Akhirnya dari situ Ustadz Toha bilang, coba ambil sajadah sama tasbih. Nah, sajadah ini adalah sajadahnya Ustadz Toha. Begitupun juga tasbih ini. Tasbih ini adalah milik Ustadz Toha. Begitu sajadah ini diambil, karena waktu itu posisi Iva ini terlentang, maksud Ustadz Toha supaya si Iva ini kepalanya nggak terbentur. Jadi sajadah itu dilempit, dilipat sampai menjadi sebuah bantal dan diletakkan persis di bawah kepala Iva. Ternyata begitu kepala Iva menyentuh sajadah itu, Iva ini teriak kepanasan, panas, panas, goblok, panas, panas. Dia itu merasa kepanasan ketika kepalanya menyentuh sajadah tersebut. Dan begitu tasbih dari Ustadz Toha itu dikalungkan di leher Iva juga teriak kepanasan. Dia teriak-teriak dan mencaci maki terus-terusan. Akhirnya Ustadz Toha bilang, mangkane metuwo, ojo nganggu arek iki, metuwo, ojo terus-terusan nang kene. Wah, dia terus-terusan seperti itu, metuwo, mumpung gorong lo ya, mumpung dorong lo ya, metuwo. Nah, akhirnya tasbih ini ditarik oleh Iva sampai tasbih itu terlepas berantakan. Dan gak lama setelah itu, si Iva ini terlihat jelas kalau dia itu mau lari. Dan bahkan waktu itu dia sempat lari, nabrak ke jamaah-jamaah pengajian yang ada di sana. Untungnya karena banyak orang yang ada di sana, Iva ini pun dihalang-halangi. Ditangkap sekali lagi. Jadi kejadian Iva ini meronta-ronta sambil teriak-teriak. Ini hampir setengah jam lebih. Dan masih disaksikan oleh orang-orang yang ada di sana. Sampai kemudian, Ustadz Toha bilang, ini tolong pegang tangannya. Ustadz Toha ini membacakan doa lagi dan ditiupkan di air. Air ini pun disiramkan ke Iva. Sampai badan Iva ini basah kuyup semua. Dan rambut-rambut Iva itu basah kuyup. Barulah Iva ini dalam posisi lemes. Dan dari situ barulah Ustadz Toha ini tanya, "Iki piye ceritane kok iso koyok ngene? Gimana ceritanya kok bisa anak ini sampai kesurupan?" Ini yang masuk ke anak ini sepuh loh. Menurut Ustadz Toha, yang masuk ke tubuh Iva ini sepuh atau tua. Usianya sekitar 600 tahunan lebih. Gimana bisa masuk? Barulah mereka cerita bahwa mereka ini baru saja mendaki ke Gunung Argopuro. Barulah di situ Ustadz Toha membenarkan, oh ya pantes. Yo iki sing jaga Gunung Argopuro, yo iki tuwek, iki sepuh. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Toha, bahwa yang merasuki tubuh Iva ini adalah sosok yang benar-benar tua, penunggu Gunung Argopuro. Nah, Ustadz Toha menjelaskan, ini anak ini harus dalam pengawasan penuh. Jangan dibiarkan. Karena nggak lama lagi, nanti dia akan dirasuki lagi. Dia masih nggak terima. Penunggu yang tadi nggak terima. Dia mau manggil teman-temannya. Nah, mendengar penjelasan dari Ustadz Toha, mereka semua itu juga panik awalnya. Dan akhirnya mereka berinisiatif, ya sudahlah, Ustadz, ini tak bawa ke rumahku aja ya Ustadz. Nanti kalau sewaktu-waktu kami butuh, kami langsung panggil Ustadz Toha. Oh iya Tri. Iya Tri, aku ada di rumah Di. Gak apa-apa Tri, kamu bawa pulang dulu Tri. Setelah itu, Fadli minta maaf. Minta maaf ya Ustadz, mohon maaf mengacaukan acara pengajiannya. Wis gak apa-apa, bawa pulang aja dulu anak ini. Kamu rawat, kamu kasih makan dulu. Dan utamakan dia ini istirahat total. Nah, singkat cerita, dibawalah Iva menuju ke rumah Fadli. Setelah Iva itu dibasuh seluruh badannya oleh Nisa, dan Iva ini disuruh makan, dipaksa untuk makan. Setelah itu Iva ini pun tidur. Mungkin karena dia kecapean betul, karena semua orang tahu bahwa Iva ini sudah berlarian sampai dia teriak-teriak seperti itu, pasti Iva ini kecapean. Akhirnya Iva ini pun tertidur. Setelah Iva ini tertidur, satu persatu dari mereka ini pun mulai bisa istirahat. Karena bagaimanapun juga mereka juga kecapean, baru saja turun dari Gunung Argopuro. Yang terakhir kalinya belum tidur adalah Fadli dan juga Herdi. Mereka berdua ini masih jaga-jaga. Dan sesekali mereka melihat keadaan Iva.
Pada saat Fadli ini ngelihat Iva sudah tidur dan Iva nggak ada pergerakan yang aneh, Fadli melanjutkan ngobrol-ngobrol dengan Herdi. Waktu itu sebenarnya Fadli ini sudah ngantuk. Fadli pun tanya ke Herdi, "Her, kamu ngantuk?" "Ngantuk aku, Fad." "Ya wes, kamu tidur dulu, Her, aku yang jaga. 2 jam lagi nanti kamu tak bangunin, kamu yang jaga ya, Her." Akhirnya Herdi pun tidur. Jadi tinggallah Fadli sendirian. Fadli itu berulang kali dia menahan rasa ngantuknya. Bahkan sampai dia itu berulang kali kepalanya itu kejedot ke meja. Karena dia berulang kali sempat tertidur. Nah, dalam posisi dia terjaga itu, Fadli ini dengar seperti kayak ada binatang yang loncat-loncat di atas genteng rumahnya. Dan karena dia mendengar sesuatu yang aneh, Fadli keluar dari rumah. Dia melihat melongok ke atas genteng, ternyata nggak ada apa-apa. Tapi suara ini masih terdengar terus. Gak lama kemudian, angin itu bertiup dengan kencang. Pintu rumah Fadli yang dibiarkan kebuka ini tiba-tiba ketutup dengan sendirinya. Dan secara bersamaan ketika pintu rumah Fadli ini ketutup, brak, Iva ini bangun. Iva itu bangun, dia berdiri, kakinya itu jinjit. Seperti seorang penari balet. Jinjitnya seperti itu dan tangannya seperti ini. Iva itu matanya semuanya putih. Hitamnya nggak kelihatan sama sekali dan dia cuma mengerang. Nah, melihat hal itu, Fadli langsung membangunkan Herdi, dibangunkan Luki, semua orang yang ada di rumah itu dibangunkan. Termasuk adik-adiknya Fadli ini dibangunkan. Fadli bilang ke orang-orang yang ada di sana, "Tolong jaga anak ini, pegangin, aku mau panggil Ustadz Toha." Begitu Fadli keluar dari rumah, dia jalan belum sampai 5 langkah, ternyata Ustadz Toha ini sudah datang. Ustadz Toha datang bersama istrinya. Seolah-olah kayak Ustadz Toha ini tahu bahwa Iva ini kesurupan lagi. Begitu ngelihat Ustadz Toha, Fadli seneng. "Ustadz, tolong Ustadz." "Iya, iya Dli, tenang aja Dli, ayo masuk lagi, masuk." Dan begitu Ustadz Toha ini masuk, istri Ustadz Toha itu bawa daun-daunan. Belakangan barulah Fadli dan teman-teman tahu bahwa yang dibawa oleh istri Ustadz Toha adalah daun bidara. Daun bidara ini sudah dipersiapkan dari rumah oleh istri Ustadz Toha. Dan setelah itu Ustadz Toha membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan ditiupkan di air. Kemudian air ini dibasuh ke raut wajah Iva. Iva itu langsung lemes. Dan setelah Iva lemes kembali terlentang, istri Ustadz Toha membalutkan daun-daun bidara yang sudah dihaluskan tadi. Yang pertama kali dibalut dengan daun bidara itu adalah kakinya Iva, telapak kakinya, kemudian tangan, dan juga di bagian kening. Setelah itu Ustadz Toha meminta kepada semua orang yang ada di sana untuk membaca Al-Fatihah, dan setelah membaca Al-Fatihah semuanya diminta untuk meniup ke arah Iva, dan semuanya akhirnya melakukan itu. Setelah pembacaan Al-Fatihah itu dan setelah mereka semua meniup ke arah Iva, akhirnya Ustadz Toha bilang, "Wes Dri, aku pamit ya Di. Insya Allah nanti ini dia ini akan baik-baik saja, dan minta tolong coba nanti kamu tanya ke anak ini. Sebenarnya dia sudah melakukan apa di sana? Kenapa kok dia sampai bisa diikutin oleh sosok penunggu Gunung Argopuro? Kok sampai di sini ngikutnya? Aku cuma penasaran. Coba nanti kalau kamu sempat tanya." Nah, Ustadz Toha ini pun pulang. Keesokan harinya, Iva bangun. Di sekitar jam 7:30 pagi Iva bangun. Setelah Iva ini sarapan, barulah Fadli dan teman-teman tanya. Apa yang ditanyakan oleh Ustadz Toha itu ditanyakan ke Iva. "Fa, kamu itu kok bisa diikutin dan sampai kesurupan kayak seperti ini, itu seperti apa ceritanya?" Iva nggak ngaku. Dia cuma bilang, "Nggak tahu Mas, aku cuma nggak ngapa-ngapain kok." Yang ada di pikiran Fadli dan teman-teman, jangan-jangan Iva dan Luki ini melakukan tindakan tidak senonoh di sana. Ternyata setelah Luki ini didesak, disinilah Luki itu cerita. Ternyata pas waktu mereka bertengkar dan Luki ini ditinggal oleh rombongan Fadli dan teman-teman, Iva ini sempat sesumbar, dan sesumbarnya itu luar biasa. Iva ini sempat bilang, "Aku nggak takut sama setan, sudah kamu ikutin teman-temanmu, aku biar jalan turun sendiri." "Jangan, kamu jangan turun sendiri." Luki sempat menghalang-halangi si Iva, tapi Iva sekali lagi dia sesumbar. "Aku nggak bakalan takut, aku nggak bakalan lari." Nah, mungkin menurut Luki inilah yang membuat akhirnya Iva itu dirasuki dan diikuti sampai dari kota. Dan setelah Iva itu sudah pulih kembali, dia pun pamit pulang. Dan dalam kesempatan itu Iva sempat minta maaf ke semua orang yang ada di sana. Dia sempat minta maaf ke Fadli,
ke Nisa, ke Herdi, dan juga ke Tiara. Dia mengutarakan penyesalannya yang sangat tinggi sekali ke mereka semua. Dia mengaku bahwa sebelumnya dia nggak pernah sekalipun naik gunung, dan ketika dia pertama kali naik gunung, dia sempat kaget karena ternyata tidak sesuai yang dibayangkan oleh Iva. Ternyata selama ini dia hanya melihat asik-asiknya di gunung. Begitu dia tahu kondisinya seperti itu, dia sempat kaget, dan akhirnya hal ini membuat Iva itu sering mengeluh. Barulah setelah hal itu mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Mereka kembali bekerja, kembali ngurus anak. Bertahun-tahun setelah itu, Fadli ini melihat ada satu postingan di YouTube. Dia ngelihat di YouTube ada beberapa pendaki yang mendaki ke Gunung Argopuro. Fadli karena juga kangen dengan Gunung Argopuro, dia melihat lagi tayangan itu. Nah, setelah melihat tayangan itu, Fadli ini iseng-iseng. Dia browsing-browsing. Apakah mungkin ada pendaki yang sempat hilang di Gunung Argopuro? Ternyata begitu Fadli ini googling, ternyata memang benar. Ada seorang pendaki yang hilang di Gunung Argopuro. Dan bahkan sampai hari ini, pendaki ini tidak ditemukan. Dan ciri-cirinya, menurut teman-temannya itu, ciri-cirinya persis seperti apa yang dilihat Fadli. Katanya, pada saat dia hilang itu, dia masih pakai jaket warna merah. Bahkan beberapa barang-barangnya itu sempat tertinggal di salah satu pos yang ada di Gunung Argopuro. Mereka masih belum menemukan jawaban sampai cerita ini diturunkan. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Fadli kepada Kembarang Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa menghibur kalian semua, dan lebih-lebih kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.